Itu orang kaya. Orang kaya dalam Islam itu Pak, bukan orang yang rumahnya mewah, bukan orang yang mobilnya banyak, bukan orang yang emasnya berkilo-kilo, bukan itu orang kaya. Orang kaya dalam Islam itu orang yang sudah berapa masjid dia bangun, berapa pesantren dia bantu, berapa anak yatim dia sekolahkan, sudah berapa orang miskin dia berangkatkan haji dan umroh, itu orang kaya. Buka paspornya, oh 41 negara ini. Wah, ini orang kaya. Paham tak? Ini hebat. Ini sekali di dunia ini. Jangan sampai masuk gua menyesal. Lah masuk gua menangis, ya Allah, keluarkan aku ya Allah, keluarkan aku. Ada ke malaikatnya, di dunia lu tak mau keluar. Lah masuk gua bisa keluar. Dipijanya dia malaikat. Iya Pak, aku keluar lah Pak ya. Jalan-jalan Firaun, banyak nagari yang ditampung, banyak makanan jenis makanan yang dimakan, banyak di sana. Aku sekolah buku, betul pernah buku-buku lu pernah sekolah. Tapi kalau kita nggak pernah khuruj, kita pernah keluar dari rumah kita, dari kampung kita, coba bayangkan Pak, dari kecil sampai tua orang itu gitu nampak. Apa aja baru ini, apa aja baru ini. Coba kalau ibu-ibu dia punya suami nggak pernah keluar di rumah terus, seganteng apapun suami ibu lama-lama bosan dia saja. Apa aja deh, jalur apa aja deh Pak. Nah, coba sekali Pak ini jalan-jalan. Orang yang tidak pernah berpisah karena Allah, maka orang ini tidak akan pernah mengerti apa itu rindu karena Allah. Maka hebatnya di sini banyak jelas teman-teman tabligh gitu. Ada pede-pede ngomong, oi, kau salah. Sopan gak pernah tahu melu. Ya, jadi hadirin sekalian, kami datang ke Payakumbuh, insya Allah 2 hari lagi mungkin di Payakumbuh lanjut. Nanti ke Bukit Tinggi, Padang Panjang, Solo, Damas Raya, ataupun mungkin ke Padang Kota, Pariaman. Estimasi 40 hari perjalanan ya. Datang sendiri Pak, bukan sponsor siapa-siapa. Itu perlu diluruskan Pak, bukan urusan politik siapa-siapa. Kadang-kadang adu-adu lupa politik ya. Jalan-jalan mulai paslon dipoto kan, awal besok mereka dari ketek kan, asal kalau menukung orang baik kan, awal ini mana sekali orang 3 hari, apa nomor 3 apa ya, salam tauhid, apa itu nomor 1 ya, lebih goreng-goreng ada orang Pak. Paham Pak? Ya. Jadi dari Sulaiman, DSAS dan tim datang tidak diundang paslon manapun di mobil gadal. Kalau ada orang klaim-klaim Pak Amin komen saja. Jangan digoreng-goreng. Paham Pak ya? Kita cuma ingin umat ini bersatu. Di mana kita bisa bersatu hadirin sekalian? Hanya dalam dakwah. Kalau dalam muamalah nggak mungkin bersatu ya. Nggak mungkin ya. Kita ini semua harus jadi pedagang. Gimana? Ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang pegawai negeri, ada yang polisi, ada yang lawyer, ada yang seniman, pelukis, penyanyi, artis, sinetron, macam-macam itu muamalah orang, profesi orang. Tidak mungkin bersatu sih. Di dalam ibadah nggak mungkin bersatu. Ada yang punya pakai kunut, ada yang pakai kunut, ada yang jari mereka, ada yang ngari-ngari jarinya. Baru bisa tuan Pak. Kalau itu toleransi kita, perbedaan khilafiyah ini jangan ribut. Di dalam politik apalagi mungkin. Ya mari Pak kita bersatu di Payakumbuh Bogor. Pokoknya semua bergabung ke nomor 1 ya, dengan nomor 1. Mari kita bersatu. Bapak ikut partai saya, orang. Maka ada warna-warni dalam politik, tidak boleh bacakan, saling menghormati. Beda pilihan silakan. Nanti nafsi-nafsi ditindak sama Allah, bertanggung jawab di akhirat. Dalam ibadah nggak mungkin bersatu, di dalam ta'lim tuh. Mari kita semua belajar ke Gontor saja, nggak boleh selain Gontor, nggak bisa. Ada yang ke Tawalim, ada yang ke Ilmiah Putra, ada yang ke Senawiyah, ada yang ke UI, Unan, beda-beda orang dalam ta'lim. Zikir juga begitu. Kita harus ikut Naqsyabandi semua. Bisa ada yang tadi ya, kalau di India lagi tarikatnya orang Cistiyah.
Beda-beda Pak. Di mana umat bisa bersatu? Satu-satunya hanya di dalam dakwah. Mari sini, keluar 3 hari ya. Muhammadiyah, keluar sini. Ayo 4 bulan yuk. Kamu pedagang, ayo duduk di sini. Petani, polisi, tentara, politikus, wali kota, bupati. Mari duduk sama-sama kita dakwah sama-sama. Besarkan Allah Subhanahu wa taala, ajak umat kepada sunnah Nabi, ajak orang memakmurkan masjid, dulu dalam ta'lim halaqah ilmu, ajak orang untuk berzikir sesuai dengan mazhab dia masing-masing, silahkan. Ajak orang untuk berakhlak mulia, muliakan orang lain, jangan hina orang, tutup aib orang. Ingatkan orang untuk senantiasa tasyihun ya, meluruskannya, dan ajak orang untuk khuruj, pergi jauh-jauh. Pak, saya Amerika Pak ya, Bapak saya Afrika ya, atau saya Jepang ya, Korea ya, berangkat, ayo semua. Diri Pak, itu dakwah. Ya. Nah ini yang kita mau ajak semua, mari kita bersama dalam dakwah, bersatu dalam dakwah. Saya pernah khurus di Bangladesh, Kalijin Mutakalim, jauh lah Bu ya. Kemudian di depan rumahnya orang Bangladesh itu orangnya tanya, hey, where you from? Kamu dari mana kan? Saya bilang, we come from Indonesia, wal jamaah from Indonesia. Mulai ada awal kita bersaudara karena kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada program di masjid, kami undang Bapak, mari kita duduk sama-sama ngopi chai semua di masjid, insyaallah. Bagus nggak Pak? Bagus. Tapi ternyata sampai di masjid saya dipanggil sama satu orang maulana di sana, dipanggil Sulaiman, sini. Iya maulana. Next time, lain kali, if somebody asks you something about where you from, kalau ada orang bertanya kepadamu, kamu dari mana? Don't answer you come from Indonesia. Jangan kau jawab aku dari Indonesia. Katakan kepada mereka I come from masjid. Dari mana? Masjid. Sederhana nasihatnya Pak, tapi ini nasihat mengumpul saya Pak, Masya Allah. Ternyata memang benar dalam dakwah tidak boleh ada nisbat kesukuan. Bangga jadi orang Payakumbuh, bangga jadi orang Bukit Tinggi, awal aku suku Guci, awal suku Caniago. Oh jangan tanya orang Tanjung orang Jawa. Paham? Gini kan Jawa. Kau tiba jamaah di Jawa, mengasyik kamu aja Jawa. Itu asobia. Nabi benci banget asobia. Terus kenapa kalau orang Jawa datang? Kenapa? Apa orang Minang lebih pintar dari orang Jawa? Apa orang awam yang ada cadia kamar lelaki mama? Wah itu gaya orang lain. Tidak boleh bangga jadi orang Minang, tidak boleh bangga jadi pedagang, tidak boleh bangga jadi lawyer. Bangga menjadi umat Rasulullah SAW. Saya umat Nabi. Kerjanya apa Pak? Dakwah Pak. Maksud ambo apa pekerja dunianya? Oh itu sampingan saja, nggak penting Pak. Nggak penting Bapak tahu pekerjaan saya apa. Kalau kepo aja Pak, apa bisnis Pak? Kalau ingin tahu ya Pak, tapi itu nggak perlu benar. Kamu ada perusahaan gede Pak, perusahaan. Padahal karyawan, paling itu mau ada liburan. Ya Pak, apa? Kenapa dai lebih besar daripada orang kaya konglomerat yang punya 15.000 karyawan? Dai itu punya fikir, punya umat 6 miliar orang, 7 miliar. Bapak apa kerja dakwah? Profesi dunia apa? Side job, itu kerja samping saya apa? Presiden Republik Indonesia. Itu side job, kerja mau satu negara. Dai itu memikir seluruh dunia. Kini dalam kepala Allah mau berbahas dari Singapura, kata bayang boto kan, tiba di imigrasi itu dari sambil dia ahbab di situ istiqbal kan, ke Malaysia, masuk markas, lanjut lagi Thailand, Lebaran banyak orang ke Kosovo. Berapa banyak masjid yang akan dikunjungi? Tidak tahu berapa banyak nanti orang yang akan bersyahadat. Allahu Akbar. Itu pikir dai. Dan itu kalau mencari motor Pak, nampak motor parkir. Merek motor Yamaha, Honda, Suzuki. Itu nama kota di Jepang. Ya Allah, tolonglah hidayah orang Jepang ya Allah. Beri hidayah orang Jepang ya Allah. Bapak Ibu bertahun-tahun naik motor Honda,
Saya mau tanya jujur, pernah nggak sekali saja pas starter, waktu starter motor itu doa sama Allah, ya Allah beri hidayah orang Jepang ya Allah? Pernah? Pernah? Halo lah, ayo pikir dakwah kok kurang. Ya Allah, hantar aku ke Jepang ya Allah. Lalu dia pergi ke Jepang, Pak. Kalau dia pergi ke Jepang, punya paspor. Kalau ini paspor ada orang tidak dia itu. Pernah dakwah di Cina, kamu pernah keluar sampai bulan di Hong Kong. Sisa masuk ke pedalaman Papua. Pernah bergerak di Australia. Sampai di masjid di Australia itu, Bang, awak disuruh khutbah Jumat ya. Heran-heran waktu masjid ada kubah, ada ukiran-ukirannya, ada kaligrafi Allah di masjid. Kau tanya sama takmir masjid itu, kenapa di masjid kayak gini bisa dibilang, Ustaz, ini masjid beberapa tahun yang lalu gereja. Kami patungan, kami beli. Siapa yang patungan? Orang-orang komunitas, orang awal yang ada di sini. Patungan beli gereja. Jadi masjid. Ya, di Korea, TKI Indonesia sudah membangun 50 masjid. Itu 2 tahun lalu, sekarang satu tahun lalu. Maka bergeraklah hadis sekalian, Bapak Ibu, bergeraklah. Alam tak gampang menjadi guru. Banyak. Jangan sampai awak di kampung. Saya tadi mohon maaf ya. Orang kalau tidak pernah bergerak, lama-lama seperti kata dalam tempurung. Nyepikiannya ada kadang-kadang di dunia. Haji konce, awak kadang-kadang. Kira dalam tempurung. Pas jangkit tempurung tak kaji, dapat ayam. Ada ayam kadang. Ayam di dalam sangkar pun harus keluar dari kandangnya biar nampak kambiang. Kambiang pun harus berjalan-jalan biar nampak jawi. Jawi pun jangan sombong loh. Karena berjalan sedikit nampak kabau boleh kadang lobang abang lo. Kabau tak siapa lo sombong sombong. Awal di dunia lo bang awal kadang lagi. Karena tidak pernah ke Lampung, tidak pernah pergi Thailand, tidak pernah ke India, tidak pernah ke Afrika. Itu Pak, gajah Lampung itu sombong Pak, sangkonya binatang paling gadang di dunia. Suruhnya pergi ke Afrika, tak kaji menjadi gajah Afrika. Gajah Lampung itu Pak, dibandingkan dengan gajah Afrika tak gadang biang. Ada gajah Afrika. Maka dia berjalanlah. Khuruj fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu sendiri dan dirimu sendiri. Iya Pak. Yang tak bisa kemana-mana jangan kemana-mana, duduk saja di rumah. Tapi jangan mengaduh. Kalau tak, kamu berdakwah orang berdakwah, lo salah-salahan. Itu kejadian ikut di negara yang terbarat, aku pengen buat tak mungkin. Enggak ya, ikut tak kan? Tak ada bedanya. Allah. Jadi ini fenomena nih hadir. Yang menentang dakwah hari ini ternyata bukan orang kafir, bahkan orang Islam sendiri. Awak bikin apa salah? Aku salah. Aku mengenal dakwah itu di Bali. Lari dari kampung, dulu sekolah di Padang. Aku udah mau sekolah untuk maksal. Mau sekolah ada di Padang sekte. Saya kelas waktu ya. Saya kelas punya orang ini itu, belum Bandung kan? Asli kan? Karena dia umur 20 tahun atau semua, lebih 20 tahun. Pergi merantau ke Jakarta,
Orang awam, orang tahu ingin mengalih, ingin jadi orang kaya, awak tak tahu ini. Orang merantau cita-cita, ingin jadi anak metal. Tak mulut-mulut. Allahu Akbar. Baik, kembali dengan niat jauh, menjauh dari agama, menjauh dari tatanan peraturan-peraturan yang mengikat. Ingin hidup bebas di Bali, hadirin sekalian. Apa yang terjadi, hadirin sekalian? Di tempat gelap gulita, Allah hantarkan makhluk-makhluk langit yang berjalan di bumi. Dulu Pak, waktu masih metal, mohon maaf, ketika menjadi orang-orang dakwah Pak, menangis, masih metal. Zaman kini ada orang itu rusak modern. Awak bergaya buat rambut, pakai kalung, pakai sarawak, merek-merek, jam rancak. Nanti gua biar pakai sarawak. Kesok banding tampan di kepala. Kan jangan kui panjang. Datang ke rumah, bolak-balik datang ke rumah. Usia Pak, tak minatkan nafsu dunia tu Pak, ingin jauh-jauh dari agama. Tapi hati kok tak bisa. Datang, akhirnya tak pasul. Ajak terjadi. Masuklah masjid. Itu sekitar tahun 2000-an, 2001. Kini lah tahun 2020 ya. Tahun Subhanallah. Ujian berat ya. Kenapa pertama ujian itu di pertempatan Bom Bali, Bom Bali, WTC. Allah. Tapi ternyata benar dakwah itu seperti siraj munira, lentera yang menerangi. Tak mungkin lentera takut dengan kegelapan. Yang ada lentera akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Saya berharap semua teman-teman jamaah semua yang hadir di sini menjadi cahaya yang berkilauan, yang bergerak menerangi dunia. Amin. Nanti bergerak ke pedalaman, masuk Islam 100 orang, ini bergerak ke Afrika. Ini memang jamaah orang awal Pak, orang Minang Pak. Banyak adalah jadi wali-wali di Afrika. Jamaah bergerak ke Afrika, 500 orang masuk Islam. Mohon maaf Pak ya, kalau Pak di Payakumbuh saya dengar Islam, orang Islam seluruh Islam. Pak orang-orang Pak Islaman Pak, saya ditong, ada. Betul ada orang 100% Islam di situ Pak ya. Maka perlu sekali-sekali pergi berjalan ke negeri-negeri kafir, menebar cinta kasih sayang di sana. Awak tinggal di Bali, kalau orang bertanya jadi orang Islam ada banyak. Tiap hari masuk Islam di Bali. Bapak bisa tiap hari masuk Islam? Awak kerajaan? Awak punya galeri di Bali, Pak. Di pintu galeri itu Pak tulis kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Seluruh orang masuk ke galeri, Pak tunggu, wait, tunggu sebentar. You want to enter my gallery? Yes, please. You read the password, brother. Kamu baca passwordnya dulu. Apa itu? I will teach you. Shake my hand. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Sehari nama 20 orang. Aduh, kita tidak nama yang ini. Kena nama wajib pasal la ikrah fi. Tapi awak berusaha berjuang seperti Rasulullah berjuang. Bagaimana pamannya mau mengucapkan kalimat itu sampai Nabi pura-pura menggigau di depan pamannya. Nabi lalu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Pas dia gol cuma Muhammad tadi lalu mengecek wajib itu. Menggigau. Apa yang saya ucapkan wahai Muhammad? Itu kalimat yang sering kau ajarkan. Bunyinya kayak gimana? Coba kalau sebut yang mana? Gak mau Pak. Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Bonang mendakwahkan Islam di Jawa hadirin sekalian dengan cara apa? Membikin panggung-panggung hiburan, pertunjukan, wayang oleh wayang orang. Tiket masuknya
Kalimosodo. Mau nonton konser, mau nonton pertunjukan, masuk. Tiketnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam pertunjukan diajarkan cerita dalam kisah pewayang itu, Pak. Kalau masuk rumah ucap assalamualaikum. Kalau keluar rumah ucap assalamualaikum. Mau makan ucap bismillah. Habis makan alhamdulillah. Maka anak-anak orang Hindu Jawa waktu itu, Pak, pulang ke rumah dia ketuk pintu rumah, assalamualaikum. Bapaknya tanya, apa itu? Tadi Syekh Sunan ajarkan masuk rumah suruh baca itu. Begitu mereka mengajarkan Islam. Nah, siapa yang bisa menghapus sejarah itu, Pak? Sunan Kalijaga itu pernah buat lagu. Sampai ada guru gitu, kalau Sunan Kalijaga hidup di zamanku, seandainya Sunan Kalijaga, Sunan Ampel hidup di zaman sekarang, kemungkinan dia bikin band, Pak. Itu kecil guru, Pak. Dan benar, lagu-lagu yang Pak ciptakan, Pak. DSAS, Ajal tak menunggu taubat. Ini anggota Sapi Taufan ini. Kami di Cilacap, datang orang, mau nangis-nangis di pulau. Wow. Selesai nangis, kenapa, Pak? Saya masuk Islam, baru masuk Islam. Kenapa? Saya dengar lagunya Ustaz. Lagu apa? Ajal tak menunggu taubat. Berarti kamu masuk Islam sudah lama. Dibilang sudah 4 tahun yang lalu. Karena lagu itu tidak pernah saya nyanyikan setelah 4 tahun. Saya pernah nyanyikan lagu itu tahun 2015 waktu acara ngopi. Setelah itu saya ingat, saya lagu itu tidak pernah saya nyanyikan lagi sampai 2019 kemarin. Begini saya rekam ulang lagi. Dengar lagunya nak? Tuh dengar. Sabar ya. Tak ada yang tahu umur kita di dunia. Mungkin hari ini, esok lusa kita kembali. Setiap yang bernafas semua pasti akan mati. Karena di dunia kita hanya sekejap saja. Ajal tak menunggu taubatmu, tak menunggu nanti bila saatnya tiba. Tak ada yang kan kita bawa, semua kan ditinggal, hanya iman dan amal soleh. Mana syair itu masuk Islam, takbir. Kalau lagu itu orang kaya mati, orang miskin itu lah banyak, hitung-hitung. Dulu orang cerita, bang, waktu pada narkoba dulu orang. Waktu pergi ke diskotik, naik Grab, di Grab lagu abang. Orang kaya, awak cari surau bang. Saya dia juga tobat mas kaya. Jadi hati sekalian lagu 9 hari awak mantau ada 5 watt. Awak bisa minta order insyaAllah uang salawat. After we close, we go to homestay and we sleep. Okay? Inilah anak ngantuk benar. Pagi kita jalan. Tafadhal Syekh. Iko ada yang keras keluar pandai pesawat. Tanya Yasin. Bahasa Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي
والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي ولا هممت بشرب الماء من ظمأ إلا ورأيت خيالا منك في الكاس طلع البدر علينا من ثنيات الوداع الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت بدر أنت شمس أنت نور على نور أنت مصباح الثريا يا حبيبي يا رسول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Syukran. Barakallahu. Jadi hadirin sekalian, banyak yang mau saya cerita sebenarnya, banyak yang mau saya sampaikan. Tapi mengingat kondisi ini dah mata dah jam berapa nampak jam berapa? Bismillah lah kamu buat. Ya. Setengah jam lain. Jadi kalau ini menangga bayan agak lama, didengar di YouTube semuanya. Dari Sulaiman dan sahabat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tapi yang jelas perkara yang diulang-ulang itu dakwah itu
Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba diikuti kalimat ini coba. Allah kuasa, kurang keras. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Itu sudah dibahas di buya-buya. Yang menghidupkan adalah Allah, selain Allah tidak bisa menghidupkan. Yang mematikan adalah Allah, selain Allah tidak bisa mematikan. Seluruh dunia membunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Itu maksud Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Virus corona itu makhluk apa? Makhluk atau enggak? Siapa menciptakan? Siapa menghilangkan? Bisa hanya mematikan? Bisa. Bisa syirik wasyahadat. Bisa mematikan. Kalau Allah katakan mati, mati, betul nggak? Allah katakan hidup, hidup. Banyak data ada, kata WHO, 90% orang yang terjangkit terkena virus COVID-19 sembuh, Pak. Tidak betul WHO. Jadi bapak mati apa tua mati, habis rezeki dimakan. Lah biar itu. Meskipun tidak sakit, yang namanya kematian tidak mencari orang tua, tak mencari orang sakit, tapi dia mencari siapa yang telah habis rezeki yang dia makan. Maka hadirin sekalian, saya cuma mengingatkan itu saja. Banyak-banyaklah zikrul maut, ibu-ibu. Sekali-sekali main-main ke kuburan. Uku apanya kubur itu? Tidak sama panjangnya, maknanya siapa saja bisa mati tiba-tiba. Lahir memang lebih duluan ibu dari anak, tapi urusan kematian seringkali lebih duluan cucu daripada nenek. Mungkin malam ini malam terakhir kita nggak tahu. Ya, kamu pernah ceramah model itu, ya? Ceramah model. Mungkin hari ini hari terakhir kita. Mungkin salah satu di jamaah ada yang meninggal malam. Waktu itu mengikat itu, Pak. Awak ceramah waktu itu di Jakarta, awak pulang ke Cibubur. Sampai Cibubur mau nelfon ke panitia. Bu ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati ya Pak dan buku tadi. Kamu kenapa? Bukan, mau kejadian. Takut mati, mati. Enggak takut mati, mati. Maka Rasulullah katakan orang yang paling cerdas siapa? Orang yang paling banyak zikrul maut. Maka saya buatlah itu lagu mati-mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Kau kurang semangat. Coba semua ya, semua mendengar suara saya itu teriak mati kan? Dan balas suara ya. Semua ikut. Ayo. Orang kaya mati. Kurang semangat. Lagi kita ya. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Yang di belakang mati. Yang bersandar mati. Ini banyak orang. Yang di tengah mati. Yang ceramah mati. Cerita ya Pak. Ceramah keren hati. Yang tadi disuruh bagi-bagi nama. Ini kan yang ceramah kenapa mati? Nampaknya biar kami mau capek-capek balik hotel. Lah mulai emosi yang mana Pak? Dari tiba orang mati. Jadi hadirin sekalian, saya ingin kita semua menjadi cerdas, memahami bahwasanya dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertobat sekarang juga, jangan tunggu nanti-nanti. Nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan.
nanti keburu dikafani. Kain kafannya bergantung. Apa yang dibawa? Iman dan amal saleh. Maka buru-buru harus persiapkan iman, persiapkan amal saleh. Semoga Allah matikan kita dengan husnul khatimah. Buya, kita maaf lah goyang dunia Buya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum.